Shalom umat Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita sampai kepada 2 Tawaris 19 sampai 21. Dan mari sama-sama kita menyimak ayat-ayat pertama dari kitab 2 Tawaris 19 ini berbicara tentang Yosafat. Dan dikatakan setelah mereka berperang bersama-sama dengan Israel, Yosafat pulang. Ayat yang pertama dikatakan Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Tetapi kemudian sesudah itu kita membaca bahwa Hanani pelihat, atau biasa ungkapan itu pelihat dikatakan kepada nabi atau imam yang mendapatkan firman dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Dan dia pergi menemui Yosafat dan dia menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Dikatakan, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Saudara, bahwa Tuhan ingin mendapatkan kehidupan kita sungguh-sungguh penuh berpihak kepada Tuhan, tidak setengah-setengah. Dan kita tidak boleh kompromi terhadap hal itu. Lalu kita melihat bahwa puji Tuhan ya, Yosafat menanggapi Tuhan dengan baik, menanggapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Hanani kepadanya. Lalu dia juga bahkan menyuruh umat Tuhan, orang Yehuda, berbalik kepada Tuhan. Dan kemudian dia melakukan bagiannya sebagai raja. Dia mengangkat hakim-hakim di seluruh negeri. Dan bahkan dia berpesan kepada mereka, dan pesan ini bisa menjadi landasan moral dari tugas dari seorang hakim sebenarnya ya. Dikatakan, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Jadi untuk hakim-hakim yang adalah orang percaya, sebaiknya membaca firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh Yosafat kepada hakim-hakim yang sudah diangkatnya. Dan ayat yang ketujuh dikatakan, sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Wow, ini luar biasa sekali saudara. Lalu dia juga mengangkat, di ayat yang ke-8 dikatakan dia mengangkat juga orang-orang dari antara orang Lewi, lalu para imam dan para kepala-kepala yang ada untuk memberi keputusan dalam hal hukum kepada masyarakat bila ada persoalan-persoalan muncul. Dan mereka dikumpulkan dan berada di Yerusalem. Lalu mereka dapat melakukan tugas mereka dengan benar. Dan bahkan dia memberikan perintah, ini perintah juga harus digarisbawahi kepada orang-orang yang mengambil keputusan dalam hukum. Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Dan ada penjabaran selanjutnya yang kita sudah membacanya. Dan Tuhan rupanya memberkati apa yang dilakukan oleh Yosafat. Dan kita belajar dari firman Tuhan bahwa kalau kita menanggapi Tuhan, firman yang disampaikan kepada kita dan kita tanggapi dengan benar, maka Tuhan juga selalu akan tergerak hatinya untuk memberkati kehidupan kita. Dan di pasal yang ke-20 dikatakan bahwa Tuhan menganugerahkan kemenangan Yosafat dan bangsa Yehuda terhadap Moab dan Amon. Dan kita melihat di sini pada saat itu Tuhan mengizinkan sebenarnya Moab dan Amon datang melawan. Bukan cuma mereka, juga mereka bersama-sama dengan satu pasukan orang Meunim dikatakan. Dan Tuhan izinkan itu karena seringkali Tuhan ingin melihat respon kita, atau bagaimana kita beriman sungguh-sungguh akan Tuhan dan mencari Tuhan, ataukah kita melakukan hal-hal yang lain. Dan setelah Yosafat mendengar orang berkata, melapor bahwa satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-gedi. Dan bagaimana saudara kalau melihat bukan cuma satu, tapi 2 dan 3 bertumpuk-tumpuk persoalan dan apapun hal-hal yang menyerang kehidupan kita, bagaimana tanggapan kita pada saat itu? Dan kita melihat Yosafat menjadi takut, tetapi dia mengambil satu
tindakan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat dalam ketakutannya dia mencari Tuhan, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah saudara, serangan yang dihadapi oleh Yosafat itu bertumpuk-tumpuk, bukan cuma satu bangsa, dua bangsa, dan pada pasukan yang lain lagi yang ikut bersama-sama. Tetapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah kita melihat kalau umat Tuhan datang bersama-sama dan berseru kepada Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa yang akan bakal terjadi. Dan mereka dikatakan berdoa bersama-sama. Dan kita lihat ayat yang ke-13 dikatakan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Ada satu rasa tanggung jawab, kebersamaan yang luar biasa. Bahkan bukan cuma para pria seperti yang biasanya dilakukan oleh bangsa Israel dan khususnya sekarang Yehuda, tetapi juga istri dan anak-anak mereka ikut bersama-sama. Jadi mereka sama-sama mencari Tuhan. Dan saudara, pada saat orang Israel seperti itu dan bersama dengan kita, orang Yehuda secara khusus sebagai umat pilihan Tuhan, di mana Tuhan ingin meneruskan janjinya, memperkokoh keturunan Daud dan kerajaannya, dan Tuhan akan terus meneruskan itu untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang membawa keselamatan kepada dunia ini, karena Kristus juga sudah direncanakan melewati keturunan Daud ini. Dan kita melihat bahwa pada saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan kemudian datanglah firman Tuhan lewat ada salah satu keturunan Lewi yang ada bersama-sama dengan mereka dan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Dan di ayat 15, ayat yang sangat-sangat menyentuh dan terkenal, dan ada perkataan di situ dikatakan, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Luar biasa kan saudara, apabila Tuhan mengatakan kepada kita pada saat kita sudah dalam ketakutan yang besar, menghadapi tantangan bertumpuk-tumpuk, dan Tuhan katakan, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Itu luar biasa. Dan kita melihat di ayat yang ke-17 dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Dan sungguh luar biasa, dan Yosafat juga meresponi dengan baik. Dia akan menyediakan pasukan untuk meniup sangkakala dan puji-pujian, menyanyikan pujian bersorak-sorai bagi Tuhan. Dalam puji-pujian kita melihat arah turun dalam kebesarannya. Dan mereka memenangkan peperangan itu menghadapi 3 kelompok besar, dan mereka dikaruniai oleh Tuhan segala yang baik. Mereka menjarah. Biasa ya saudara, kalau perang itu dimenangkan oleh kelompok pemenang, akan menjarah musuh yang kalah itu. Dan ayat 29 lebih luar biasa lagi, dikatakan ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allah-Nya mengaruniakan keamanan kepadanya di seluruh penjuru. Dan kita lihat bahwa Yosafat memerintah 25 tahun atas kerajaan Yehuda, dan kita melihat bahwa kemenangan-kemenangan dari Tuhan berikan, bahkan keamanan bagi negerinya. Walaupun di akhir hidup Yosafat dia melakukan ada hal yang tidak baik karena dia juga kompromi dengan Raja Israel, tetapi kita melihat bahwa ada pelajaran rohani yang kita dapat dari Yosafat. Lalu ayat pasal 21 dikatakan bahwa Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia kuburkan di tempat yang sama nenek moyang seperti nenek moyangnya, yaitu Daud. Dan Yoram anaknya menjadi raja menggantikan Yosafat. Dan ayat yang kedua selanjutnya sampai akhir bicara tentang Raja Yoram. Dan Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan Yehuda, tetapi rupanya Yoram
tidak setia seperti ayahnya Yosafat. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa ketika dirinya merasa kuat, dia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar dari Israel. Dan ini sesuatu yang keji yang dilakukan oleh Raja Yoram, dan dia menjadi raja 8 tahun saja. Dan ayat yang ke-6, kalau kita memperhatikan, dikatakan bahwa ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Jadi sebenarnya ibu mertuanya adalah Isabel, yaitu istri dari Raja Ahab, Raja Israel. Dan kita tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bengis dan bahkan tidak suka untuk melihat nabi-nabi Allah, dan bahkan pernah membunuh sekian banyak nabi-nabi Allah. Dan bahkan Ahab sendiri hidup seperti istrinya, menyembah berhala. Dan sayang sekali karena Yoram, istrinya adalah anak dari Ahab, dan dikatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan mendatangkan tulah besar atas rakyatnya dan atas anak-anaknya, atas istri-istrinya, dan atas semua harta miliknya. Dan kita melihat bahwa bukan cuma Edom memberontak dan menyerang Yehuda, tetapi juga Tuhan mengizinkan dan bahkan menggerakkan orang Filistin dan orang Arab untuk berperang melawan Yehuda, melawan Yoram. Dan jelas karena Tuhan yang menggerakkan itu, berarti mereka mengalahkan Yehuda dan mereka merampasi juga Yehuda. Dan ini sesuatu yang tragis sebenarnya. Ayat 17 dikatakan mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahaz, anak yang bungsu. Dan Yoram juga mendapatkan murka dari Tuhan, dan dia mendapatkan sakit usus yang tidak disembuhkan. Dan kalau membaca juga kita akan geli membacanya. Dan dikatakan di ayat yang paling terakhir, bahkan itu ayat yang tidak menyenangkan, saudara, dikatakan ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Dan kita dapat belajar, saudara, jangan sampai kita berhadapan dengan saat akhir hidup kita dalam keadaan tragis. Ya, saudara, kita memang bisa tidak dicintai orang, tetapi kalau kita tidak dicintai orang pada saat kita mati karena kita membela kebenaran, memberitakan firman Tuhan, itu lain ceritanya, karena Allah tetap mencintai kita dan kita boleh ada keyakinan penuh kita akan bersama dengan Allah. Tetapi kita tidak dicintai orang karena dimurkai Tuhan, itu sesuatu yang sangat-sangat tragis. Dan mari kita mulai dari sekarang ini merencanakan akhir kehidupan kita. Tidak peduli orang mencintai kita atau tidak, tetapi yang pasti biarlah Tuhan berkenan atas kehidupan kita dan Dia mencintai kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.